Skuad Garuda bertekad menggila, penyerang Burundi ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Sintayong temukan solusi untuk masalah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Ditantang pelatih Burundi, timnas Indonesia kantongi sebuah kelemahan lawan. Ditantang pelatih Burundi, timnas Indonesia kantongi sebuah kelemahan lawan. Etienne Ndayiragije selaku pelatih timnas Burundi mengungkapkan pandangannya mengenai timnas Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun tersebut menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tak terlalu tahu soal timnas Indonesia sendiri. Namun ia mengaku beberapa kali pernah melihat pertandingan yang dilakoni oleh Mark Locke dan kawan-kawan. Berbekal pengamatan tersebut, Etienne sudah memiliki gambaran mengenai skuad Garuda. Ia mengatakan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Pelatih Burundi itu pun yakin tim besutan Sintayong akan menjadi lawan yang bagus untuk timnya. Etienne sendiri mengaku bahwa dia sadar pertandingan ini hanyalah laga persahabatan. Namun ia ingin kedua tim baik Indonesia maupun Burundi sama-sama mengejar kemenangan. Ia pun merasa sangat antusias jelang laga FIFA Matchday menghadapi timnas Indonesia ini. Ia pun menantang anak asuh Sintayong untuk menampilkan permainan yang cantik di Bekasi nanti. Namun satu hal, ia memastikan bahwa Burundi akan memberikan perlawanan sengit. Kami berharap dapat memberikan hiburan yang menarik bagi para pecinta sepak bola, memainkan sepak bola yang bagus, dan harapannya begitu juga dengan pemain Indonesia. Tutur pria berusia 44 tahun itu. Sementara itu, Sintayong pun tentu harus menaruh waspada ke skuad asal Afrika ini. Pasalnya menurut analisis channel YouTube Tommy Deski, Burundi seringkali memanfaatkan kesalahan-kesalahan fundamental dari pemain lawan seperti memanfaatkan kontrol bola yang tidak optimal untuk merebut ball position kemudian mencetak gol. Selain itu, skuad Garuda juga harus waspada terhadap postur pemain lawan. Sering menyerang di sektor sayap dengan end product, melakukan crossing yang akan memanfaatkan postur tubuh mereka yang tinggi dan kecepatan mumpuni. Mereka juga memanfaatkan postur tubuh untuk bola-bola mati. Burundi sendiri diketahui juga tidak memainkan bola dari kaki ke kaki. Hal itu terlihat dalam statistik yang terlihat dalam 5 pertandingan terakhir ball position Burundi hanya 43%. Namun menurut Tommy Deski, masih ada celah dalam pertahanan Burundi yang tidak rapat, tidak padu, dan tidak padat sehingga di 5 pertandingan terakhir Burundi terlihat kesulitan membaca pergerakan tanpa bola dari lawan. Dengan demikian, pemain depan timnas Indonesia bisa memanfaatkan ruang yang muncul dari upaya defense yang coba dibangun dari timnas Burundi. Masalah organisasi pemain belakang tentu diharapkan bisa dieksploitasi pemain timnas Indonesia. Dari pantauan Tommy Deski, dari 5 pertandingan terakhir, Burundi juga memiliki masalah dalam membangun serangan dari bawah. Entah karena posisi pemain terlalu jauh atau karena kesalahan passing. Untuk itu, tentu menarik menyaksikan pertandingan nanti malam. Jangan lupa beri dukungan terbaik kalian untuk timnas Indonesia. Sintayong temukan solusi untuk masalah ketajaman lini depan timnas Indonesia. Seperti diketahui, penyelesaian akhir memang masih menjadi masalah timnas kita. Permasalahan finishing ini memang masih menjadi masalah hampir di semua tim nasional yang ditunggangi oleh Sintayong. Lini depan timnas Indonesia sering disebut mandul karena selalu kesulitan mencetak gol meski banyak peluang yang tercipta. Bahkan saat peluang bagus di depan gawang pun para pemain kadang selalu gagal memanfaatkannya dengan baik. Menanggapi hal ini, Sintayong menegaskan masalah finishing sebenarnya sudah harus bisa diperbaiki sejak dini. Pelatih berusia 52 tahun itu lantas menyebut bagaimana pentingnya pembinaan usia dini untuk pemain. Lebih lanjut lagi, mantan juru taktik timnas Korea Selatan itu juga menyoroti klub-klub yang ada di Indonesia, di mana ia menilai bahwa klub-klub Liga Indonesia lebih banyak mempunyai penyerang asing alih-alih pemain lokal. Alhasil, banyak pemain lokal yang kurang jam terbang, sehingga mereka pun tak bisa mengasah kemampuannya dalam mencetak gol. Sintayong lantas menyinggung bahwa permasalahan ini juga cukup berpengaruh buat penyerang timnas Indonesia. Menurutnya, masalah finishing tidak bisa hanya dilatih dalam 1 atau 2 pekan langsung bagus. Ia pun menilai masalah finishing juga memang harus terus dilatih dan juga dipraktekkan dalam sebuah pertandingan. Untuk itu, pengalaman sedari dini akan sangat bagus buat penyerang. Oleh karena itu, Sintayong mengingatkan agar klub bisa mencari solusi agar penyerang-penyerang Indonesia bisa lebih bagus ke depannya. Skuad Garuda bertekad menggila, penyerang Burundi ketar-ketir lawan timnas Indonesia. Pemain timnas Burundi Omar Moussa tebar ancaman jelang lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Maret 2023. Sebab Omar Moussa menyebut timnya saat ini tengah menyiapkan taktik terbaik untuk laga Sabtu nanti. Meski demikian, bek timnas Indonesia Jordi amat percaya diri bahwa timnas Indonesia akan menggila kontra Burundi.
Untuk diketahui, Jordi Amat sendiri pernah berkarir di Liga Inggris, membela Swansea City pada 2013 silam. Selain itu, ia punya pengalaman di Liga Spanyol, membela beberapa tim seperti Espanyol, Rayo Vallecano hingga Real Betis. Selama berkompetisi di dua liga top dunia itu, Jordi Amat pun mengenyam banyak pengalaman menghadapi pemain asal benua Afrika. Kebetulan Burundi sendiri merupakan negara asal Afrika. Sebab itu, Jordi Amat telah mengantongi cara untuk menjaga para pemain Burundi. Bek 31 tahun itu pun optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan tim tersebut. Saya telah bermain melawan banyak pemain dari Afrika di Liga Inggris, di Liga Spanyol juga. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang berat. Saya percaya diri kami akan memainkan sepak bola yang bagus. Taktik pelatih sangat bagus. Saya berharap kami dapat memainkan permainan yang bagus dan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmatinya. Ungkap Jordi Amat. Hal itu pun lantas membuat penyerang Burundi Saido Barahindo menaruh waspada dengan kehadiran Jordi Amat di lini belakang timnas Indonesia. Barahindo pun mengaku pernah bermain lawan Jordi Amat saat ia masih berusia 21 atau 22 tahun. Namun, Barahindo tidak ingin hanya fokus pada satu pemain semata. Dia mengaku sangat amat mewaspadai kualitas timnas Indonesia secara keseluruhan. Apalagi jelang laga nanti malam, Sintayong memberikan isyarat untuk menduetkan Jordi Amat dan Elkan Bagot, di mana dua pemain keturunan itu akan menjadi duo bek sentral timnas Indonesia. Memang pertandingan nanti adalah pertama kali Elkan Jordi sebagai duet. Ini duet pertama mereka, kata Sintayong kepada awak media. Namun demikian, Sintayong belum bisa memastikan duet tersebut terjadi. Pasalnya, Sintayong mengungkapkan saat ini Elkan kondisinya masih belum 100%.